guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku, Santi Pardila Dewi. Di video kali ini, aku mau share ke kalian tentang review penggunaan skincare Jafra selama 7 bulan. Nah, di sini aku pakai Jafra rangkaian Royal Boost putih dan juga Matte Mask. Buat teman-teman yang pengen tahu perjalanan aku pakai skincare Jafra selama 7 bulan, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and share. Check it out. Oke nih ya teman-teman, sorry banget aku di sini buka laptop dan juga aku nyiapin kertas. Kenapa? Kertas ini adalah sebuah kalender. Jadi aku tuh kalau misalkan aku beli produk, aku selalu kasih catatan di kalender. Aku lingkarin kayak misalkan kapan aku pakai Matte Mask, kapan aku pakai sunscreen, kapan aku pakai moist, dan seterusnya gitu. Jadi aku perlu lihat kalender ini. Terus aku buka laptop karena aku mau ngasih lihat ke kalian tentang kondisi muka aku selama aku pakai Jafra. Oke, langsung aja ya. Jadi aku itu riwayat pakai krim dokter selama 5 tahun. Dari kelas 3 SMA sampai aku lulus kuliah tuh aku pakai klinik kecantikan gitu. Sebenarnya tuh pas semester 5 tuh aku sempat mau lepas. Cuman muka aku langsung break out. Tiba-tiba muka beruntusan, kusam, jerawatan, dan itu benar-benar bikin aku nggak kuat. Jadi pas semester 5 tuh aku mau lepas, cuman karena aku harus bimbingan skripsi, harus ketemu dosen, harus ngampus juga, aku nggak pede gitu. Akhirnya aku balik lagi ke klinik kecantikan hingga totalnya itu aku pakainya 5 tahunan di krim dokter. Pas 2020 itu kan ada covid gitu ya, orang-orang pada pakai masker. Akhirnya di sana aku mutusin buat udah deh kayaknya aku harus lepas nih krim dokter mumpung orang-orang pakai masker gitu. Jadi pas muka aku breakout aku bisa pakai masker juga dan orang-orang nggak bisa lihat gitu. Saat itu aku lepas di bulan Desember. Dari awal Desember itu aku udah mulai lepas krim dokter. Kayak misalkan aku udah mengurangi pemakaian krim malam. Hari ini aku pakai, kemudian besoknya aku nggak pakai, terus pakai lagi. Pokoknya selang-seling kayak gitu sampai selang-seling 2 hari, selang-seling 3 hari, selang-seling 4 hari, 5 hari, dan selang-seling 7 hari. Pokoknya aku berusaha buat ngurangin pakai krim malam aku. Karena katanya kita tuh kalau misalkan mau lepas krim dokter, kita nggak bisa sekaligus karena nanti muka kita bakalan kaget. Jadi aku pakai tapi selang-seling kayak gitu sistemnya. Nah, terus di sini aku mau liatin ke kalian kondisi muka aku pada saat lepas dari krim dokter. Nah, ini adalah kondisi muka aku di tanggal 12 Desember 2020. Mukanya masih stabil. Itu juga aku pakai produk Wardah. Yang ini nih ya, kalian bisa lihat di kolom deskripsi untuk reviewnya. Ini sebenarnya muka aku masih belum bermasalah karena beruntusan aja tuh masih sedikit banget. Kemudian dari sana itu muka aku mulai agak ngadat tuh, muka aku mulai beruntusan semuka, tapi kecil-kecil dan gak ada jerawat sama sekali, cuman beruntusan semuka kayak tampak tuh kalau Sunda tuh ya namanya, tapi gak ada jerawat gitu. Nah di sana tuh kulit aku mulai kusam, beruntusan, dan aku ngerasa aduh ini kayaknya udah mulai bereaksi nih efek dari lepas krim dokternya. Terus aku mikir bahwa aku nggak mau beruntusan lama, jadi mending keluar sekalian daripada aku beruntusan lama. Jadi aku pengennya yaudah racunnya keluar sekalian, dan akhirnya aku mutusin buat pakai Jafra. Di tanggal 7 Januari aku pakai Matte Mask dan aku pakai 2 hari sekali. Nah kemudian di tanggal 18 Januari aku pakai sunscreen. Sunscreennya itu direkomendasiin sama konsultan aku itu pakai yang kuning. Cuman entah kenapa pas aku pakai itu, paginya aku pakai, sorenya tuh jerawat aku muncul 2. Ini fotonya kayak gini. Terus aku mikir oh mungkin ini detox aja mungkin ya karena racun aku banyak nih 5 tahun gitu. Terus besoknya aku pakai, tiba-tiba muncul lagi 2. Nah karena si jerawatnya muncul terus, akhirnya aku putuskan buat berhenti setelah 3 hari pakai. Kemudian di tanggal 27 Januari aku baru beli moist yang putih. Dan ternyata moist yang putih itu di aku tumbuh jerawat baru yang ekstrim kayak sunscreen kuning. Akhirnya aku menyimpulkan bahwa mungkin aku cocoknya tuh pakai boost yang putih karena memang biasanya yang baru lepas dari krim dokter itu dikasihnya boost yang putih. Nah, sampai akhirnya di tanggal 4 sama 5 itu aku beli micellar dan sunscreen putih.
Nah, dari sana aku udah mulai lengkap tuh, dari mulai mud mask, micellar, moist, dan sunscreen. Kemudian, apa yang terjadi di muka aku selanjutnya? Kita cek ya. Ini awal-awal aku pakai mud mask tuh kayak gini ya. Beruntusan doang di jidat. Masih aman lah gitu ya. Terus, tiba-tiba setelah sebulan pemakaian, ya, di tanggal 1 Februarian itu jerawat aku tuh mulai tumbuh-tumbuh. Nih, kayak gini. Nih, ini benar-benar jerawat yang gede-gede dan isinya tuh benar-benar darah. Nih, ini mulai keluar jerawat aku, terus muka aku juga udah kayak nggak pede banget aku. Untungnya tuh lagi covid jadi aku nggak pakai masker. Nah, ini foto aku 5 Februari kayak gini. Terus sampai akhirnya waktu itu aku ngerasa mending. Setelah si jerawatnya parah itu aku ngerasa mending. Dan mending kayak gini ya. Nah, karena aku ngerasa mending, akhirnya aku beli sabun Jafra. Karena sebelumnya aku pakai sabun Wardah kan. Aku beli sabun Jafra yang bus kuning itu. Aku udah bikin video reviewnya, kalian bisa cek juga di deskripsi. Nah, di sana tuh karena mungkin kulit aku lagi berjerawat, walaupun agak mending, ada scrubnya, itu bikin jerawat aku parah banget. Ini terjadi di tanggal 1 Maret. Muka aku hancur di sini, merah-merah banget. Padahal aku pakai Jafra itu. Aku nggak pindah kalian hati, aku tetap coba buat istiqomah pakai Jafra gitu. Ini jerawatnya tuh gede-gede banget ya Tuhan, sampai akhirnya aku tuh nggak kuat banget, aku pengen nyerah rasanya pakai Jafra. Karena pada saat itu kan udah 2 bulanan aku pakai Jafra, malah makin parah banget kan. Akhirnya dari sana aku sempet ke dokter klinik 24 jam dan dikasih salep buat jerawat sama dokter. Nih ya, videonya aku udah bahas juga di sini, kalian bisa cek di deskripsi. Setelah aku pakai salep dari dokter itu, tapi aku tetap pakai skincare Jafra ya, karena dokternya juga bilang bahwa Jafra itu bagus, dokternya yang periksa aku tuh. Sampai akhirnya aku nemuin part di tanggal 7 Maret, dalam waktu 1 minggu aku sembuh pakai salep itu. Nih, bersih banget kan muka aku. Di sana agak mending. Terus setelah itu aku tetap pakai Jafra aku karena aku pikir aku masih aman lah ya. Kemudian tiba-tiba aku ngerasain jerawatan lagi. Tapi jerawatnya tuh emang nggak separah yang pas awal-awal aku pakai sabun Jafra yang bos kuning itu. Sebenarnya tuh aku mikir kayak, ya ini emang muka aku masih jerawatan, tapi nggak separah yang pas 2 bulan pemakaian Jafra gitu. Jadi pas 5 bulan itu aku membaik banget muka aku, tapi pas mau ke 6 bulan tuh mulai keluar lagi jerawat, tapi kecil-kecil. Dan sekarang juga muka aku udah agak mending lagi sih kalau menurut aku, tapi ini bekas-bekasnya banyak banget nih. Jadi selama 7 bulan itu aku nggak ganti-ganti, aku tetap istiqomah pakai Jafra karena aku percaya bahwa Jafra bisa sembuhin aku gitu. Cuman aku sempet pakai salep yang dari dokter itu, dan setelah muka aku mendingan aku berhentiin salepnya dan aku tetap pakai Jafra gitu. Sampai akhirnya di bulan ke-6 ini aku ngerasa kulit aku baikan. Maksudnya teksturnya udah lumayan baik nih ya, kayak begini. Walaupun bekas-bekasnya tuh masih banyak, tapi aku percaya bahwa mungkin nanti Jafra ini bisa nyembuhin aku. Dan yang aku rasain setelah 7 bulan pemakaian Jafra ini, jerawat yang keluar itu udah nggak besar-besar kayak dulu. Terus muka aku juga yang dulu tuh kalau kepanasan tuh selalu merah gitu kan, dan sekarang tuh udah enggak lagi. Aku ngerasanya udah, kulit aku udah normal, cuma jerawatnya emang masih ada, tapi nggak segede-gede dulu. Ini untuk 7 bulan ya, nggak tahu kalau nanti 8 bulan dan 9 bulan dan lain-lainnya gitu, aku nggak tahu. Dan ada Jafra yang baru tuh, yang Clear Smart. Aku mau mencoba beralih ke sana. Nanti buat teman-teman yang pengen tahu review selanjutnya, misalkan 1 tahun pemakaian Jafra, nanti aku bakal review lagi. Jadi nanti juga aku mau coba Royal Jelly kalau misalkan jerawat aku udah mending, dan nanti aku pasti review di channel YouTube aku. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu kelanjutan perjalanan aku pakai Jafra, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notification channel aku, supaya nanti kalau misalkan aku upload video baru akan ada notif ke kalian. Oke teman-teman, thank you for watching, see you di next video.